contoh polisakarida lainnya ya selain pati yaitu selulosa atau biasa kita kenal dengan serat. Selulosa itu merupakan molekul dengan high molecular weight, jadi berat molekulnya tinggi, rantainya linear, dan insoluble, jadi dia tidak larut di dalam air. Insoluble terus homopolimer, artinya monomernya atau monosakaridanya hanya ada satu jenis, yaitu merupakan beta-D-glucopyranosyl unit atau beta-D-glukosa monosakaridanya. Jadi monosakaridanya sama dengan tadi pati, tapi bedanya kalau ini adalah beta-glukosa, berarti OH-nya di bawah. Sedangkan tadi yang kita bahas tentang pati sebelumnya itu dia alfa atau OH-nya yang ada di bawah. Nah, ini yang membedakan hanya alfa dan betanya yang membedakan antara pati dan selulosa. Tapi perbedaan ini sangat signifikan karena kalau yang alfa itu bisa kita cerna di dalam tubuh, sedangkan yang beta itu ikatan beta 14 itu tidak bisa kita putus di pencernaan sehingga tidak bisa kita cerna atau si glukosa yang ada di selulosa tidak bisa kita serap oleh tubuh. Oleh sebab itu kita sebut dia sebagai serat pangan. Jadi ikatannya adalah beta 14. Artinya C nomor 1 berikatan dengan C nomor 4. Dan C nomor 1 OH-nya ada di atas karena dia beta. Terus selulosa juga memiliki area yang kristalin dan juga amorfos seperti pati tadi. Bedanya tadi kalau pati di situ ada yang kristalin amorfosnya adalah amilopektin. Kalau di sini memang hanya selulosa, jadi kalau pati dia tersusun atas amilosa dan amilopektin, kalau selulosa hanya satu jenis saja, yaitu yang tersusun atas beta 14 dari unit glukosa. Nah, di mana letak kristalin dan amorfosnya? Yaitu untuk selulosa yang tersusun rapi itu membentuk region yang kristalin. Tapi kalau yang selulosa rantai selulosa yang tidak rapi susunannya di dalam suatu bahan itu disebut amorfos. Nah, yang kristalin, daerah yang kristalin itu interaksi antar patinya, antara ini sama ini sama ini, itu interaksinya yaitu dari ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Mungkin bisa diingat kembali pelajaran SMA-nya. Untuk beberapa atom, itu dia punya kemampuan untuk berikatan hidrogen. Seperti misalnya oksigen. Selain oksigen bisa juga nitrogen, F gitu ya, itu juga bisa membentuk ikatan hidrogen. Contoh misalnya di sini H2O. H2O itu membentuk ikatan hidrogen, yaitu O-nya berinteraksi dengan hidrogen. Nah, ikatannya itu tidak benar-benar ikatannya lebih lemah daripada ikatan kovalen. Jadi kalau yang kovalen yang benar-benar berikatan, garisnya biasanya garis yang solid, sedangkan kalau ikatan hidrogen itu biasanya digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, ikatan hidrogen inilah karena ingat di glukosa itu punya OH, ada O-nya, terus ada nanti rantai selulosa yang lain, dia juga punya OH. Nah, O ini dengan H ini dia bisa berikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini juga yang membuat
selulosa itu terikat secara kuat satu sama lain, sehingga bisa membentuk suatu struktur yang kokoh. Contoh struktur yang kokoh yang dibentuk oleh selulosa adalah kayu. Jadi kayu itu yang membuat dia kokoh selain juga lignin, yang terutamanya adalah selulosa yang saling berikatan secara ikatan hidrogen. Tadi sudah disebutkan bahwa selulosa itu dia bertindak sebagai serat pangan karena tidak bisa dicerna oleh tubuh, maka di saluran pencernaan dia akan melewati usus halus menuju usus besar. Pada saat dia menuju usus besar, maka karena dia memiliki gugus OH yang bisa berinteraksi dengan air, maka dia bisa memerangkap air sehingga membentuk feses yang lebih kompak. Dan juga si serat ini tidak hanya bisa mengikat air, tapi juga bisa memerangkap beberapa zat-zat lain yang ada di saluran pencernaan, contohnya misalnya lemak-lemak, sehingga tidak semua makanan yang kita makan itu tercerna karena dia terperangkap oleh serat. Nah, fungsinya di sini adalah supaya kenapa kita tidak ingin menyerap, karena untuk beberapa orang itu yang diinginkan adalah daya cerna yang rendah supaya dia tetap makan tapi dia tidak bertambah kalorinya atau tidak bertambah gemuk untuk orang-orang yang diet misalnya. Nah, terus si selulosanya sendiri yang bentuk yang sudah dipurifikasi, yang bentuk murninya, itu biasa juga digunakan sebagai bahan pangan, dan ada yang menambahkannya ke misalnya produk seperti produk roti yang tujuannya untuk menambah massa dari roti tapi tidak memberikan tambahan kalori. Dan juga dia untuk menahan air di roti tersebut sehingga rotinya tidak cepat kering. Nah, jadi si rotinya ini bisa menjadi roti yang diklaim punya efek kesehatan lebih karena seratnya lebih tinggi sehingga baik untuk yang diet menurunkan berat badan misalnya. Terus mikrokristalin selulosa. Jadi si selulosa juga bisa kita hidrolisis, biasanya menggunakan asam. Nah, hidrolisis selulosa biasanya kalau hidrolisisnya sempurna, dia akhirnya akan menghasilkan glukosa seperti pati juga. Tapi kalau hidrolisisnya tidak sempurna, maka yang pertama diserang yaitu adalah bagian amorphous, sehingga amorphosnya akan pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pecahan senyawa yang lebih sederhana ini, dia lebih larut air sehingga pada saat membuat MCC, mikrokristalin selulosa, dia akan hilang di larutannya. Yang tertinggal adalah selulosa yang bersifat kristalin yang belum terserang oleh asam atau belum terserang oleh zat penghidrolisis. Nah, si selulosa yang bersifat kristalin ini punya beberapa fungsi di dalam bahan pangan dan beberapa aplikasi. Contohnya dia bisa digunakan sebagai zat untuk pembawa flavor, terus anti-caking agent, yaitu bahan supaya kalau misalnya tepung, kalau dia tidak diberi anti-caking agent, misalnya disimpan agak lama, itu akan membentuk gumpalan-gumpalan karena dia menyerap air. Nah, supaya mencegah terjadinya caking ini, pembentukan gumpalan, maka ditambahkan anti-caking agent bisa berupa mikrokristalin selulosa. Terus MCC juga bisa menstabilkan terbentuk foam atau busa dan juga bisa menstabilkan emulsi. Emulsi
Nanti banyak juga kita akan membahas tentang emulsi. Emulsi itu adalah suatu zat atau suatu bahan yang bisa mengikat bahan-bahan yang polar maupun yang non-polar. Jadi emulsi itu mempunyai gugus polar atau yang bisa mengikat air dan gugus non-polar atau yang mengikat zat-zat yang tidak suka air seperti minyak. Jadi kalau air dan minyak dicampur pasti dia berpisah. Nah, supaya air dan minyak itu bisa bersatu, maka harus ada suatu zat yang bisa pegang dua-duanya. Jadi si emulsi ini dia punya satu tangan pegang air, yang satu tangannya lagi pegang minyak. Nah, si MCC itu bisa menstabilkan sistem emulsi ini. Dan dia juga kalau ditambahkan ke bahan pangan, dia punya tekstur yang mirip seperti minyak maupun lemak, sehingga biasa juga digunakan untuk produk misalnya es krim low fat gitu ya, yang fatnya lebih rendah, bisa ditambahkan MCC. Jadi feeling atau sensasi lemaknya masih dapat, tapi kalorinya lebih rendah. MCC juga bisa mengontrol dari ukuran kristal dari es. Tadi seperti yang disebutkan bahwa kita tidak ingin produk beku kita punya ukuran kristal es yang besar. Produk turunan dari selulosa lainnya yaitu misalnya karboksimetil selulose atau CMC. CMC itu merupakan bahan pangan yang biasanya digunakan untuk memodifikasi viskositas suatu produk atau untuk mengentalkan produk. Dan juga bisa digunakan untuk menstabilkan emulsi, termasuk pada produk es krim. Bagaimana cara memproduksinya? Yaitu dari wood pulp atau bubur kayu, itu direaksikan dengan NaOH, sodium hidroksida, sehingga menghasilkan sel selulos yang basah. Nah, selulos basah ini direaksikan dengan kloroacetic acid, asam kloroasetat, sehingga terbentuklah terjadi substitusi yaitu gugus karboksil pada menggantikan hidrogen pada gugus OH dari selulosa. Nah, sifat dari CMC ini sangat ditentukan oleh derajat substitusinya. Jadi seberapa banyak hidrogen yang digantikan oleh karboksimetilnya. Misalnya seperti di gambar di sebelah kanan, ini kan kalau selulosa aslinya, ini kan di sini OH. Ini OH juga. Ini OH. Nah, tapi dengan reaksi yang ini tadi, dengan ditambahkan kloroacetic acid, itu hanya bisa digantikan dengan CH2COOH. Nah, seberapa banyak H yang digantikan oleh CH2COOH itu akan menentukan sifat dari karboksimetil selulosa atau CMC. Biasanya yang CMC komersial itu punya derajat substitusinya 0,7. Nah, terus juga karena dia menggunakan di sini ada sodiumnya, sodium hidroksida itu memberikan ion natrium di sana. Nah, karena dia punya gugus karboksilat yang mempunyai ion negatif, sehingga dia punya sifat elektrostatic repulsion atau gaya tolak-menolak akibat adanya gaya elektrostatik. Nah, tolak-menolak ini membuat CMC ini lebih stabil dalam suatu larutan atau campuran, sehingga dia tidak saling
mengendap seperti kalau selulosa tadi dia saling berikatan satu sama lain karena ada ikatan hidrogen sehingga dia sulit untuk kita larutkan dalam suatu larutan. Sedangkan kalau CMC karena dia bersifat tolak-menolak antar sesama rantainya, maka dia lebih stabil.